哥哥，Hola amigos, ketemu lagi bersama saya Ino di channel review film paling family friendly sejagat. Kali ini Ino akan membahas alur lengkap dari film fiksi misterius China tahun 2019 yang berjudul The Untamed Living Dead, yang merupakan versi movie dari serial dramanya. Film ini berkisah tentang sebuah kota terang benderang yang tiba-tiba menjadi gelap gulita setelah adanya teror iblis pembunuh yang memburu setiap warga kota yang menyalakan cahaya penerangan, baik berupa lampu maupun api. Seorang pembasmi iblis ditugaskan masternya untuk mengirim kembali iblis-iblis dan roh-roh jahat yang berkeliaran mengganggu dunia manusia. Tanpa banyak cincong, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Ada yang bisa ngomong Jepang? Saya, Pak. Goblok! Di sebuah kota yang gelap dan menyeramkan, penjaga gerbang memperingatkan seluruh penduduk untuk memadamkan cahaya lampu dan api karena hari beranjak malam. Kota itu bernama Kota Fufeng, sebuah kota di lereng Gunung Qishan. Di sana, jika penduduknya melanggar larangan yaitu menghidupkan lampu serta menyalakan api, maka jiwa dan darah mereka akan disedot sosok iblis pembunuh yang menyeramkan. Seorang anak kecil yang sakit-sakitan dan tinggal bersama kakaknya, baru saja kehilangan ibu mereka karena menghidupkan api demi menghangatkan suhu rumah yang diterpa cuaca dingin. Sang kakak menyuruh adiknya untuk masuk ke dalam lemari dan menyalakan api untuk menghangatkan diri. Sementara ia berjaga di luar dan mencoba menghidupkan api untuk melawan cuaca dingin yang menyiksa adiknya. Namun di luar, suasana berubah menjadi begitu mencekam. Sang kakak berusaha menutup gerbang rumah yang belum tertutup. Namun gerbang itu kembali terbuka dengan sendirinya. Dan tak lama kemudian, ia memperingati adiknya akan keberadaan hantu penghisap manusia. Mendengar suara dari dalam rumah, ia mencoba mengeceknya. Namun, ia melihat hantu itu berada di atas lemari adiknya. Ia kemudian berusaha kabur, tapi hantu itu keburu mencabut nyawanya. Si adik yang penasaran mencoba membuka pintu dan... 哥哥， Dan inilah film The Untamed Living Dead. Pagi harinya, kota Fufeng kedatangan sesosok pria misterius dengan rantai di sekujur tubuhnya. Pria itu seperti mayat hidup yang menakuti seluruh penduduk kota. Ia datang ke kota ini setelah mendengar rumor tentang adanya serangan hantu. Pria itu bernama Wen Ning, seorang pendekar berilmu tinggi yang dijuluki sebagai jenderal hantu. Ia biasa memberantas hantu-hantu yang menyeberang ke dunia manusia. Ia sendiri adalah manusia yang seharusnya sudah mati, namun dihidupkan kembali dengan sihir yang sangat kuat. Malamnya, Wen Ning menghidupkan lampu untuk memancing kedatangan hantu yang ditakuti seluruh penduduk kota. Usahanya pun berhasil. Suara desingan angin mulai datang dan tak lama kemudian hantu yang dimaksud pun datang. Dengan rantai neraka yang dimilikinya, ia menyerang hantu itu, namun si hantu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia bisa menjadi semacam partikel-partikel sehingga tak bisa dikalahkan. Tak lama kemudian, datanglah seorang berbaju putih di tengah pertarungannya. Orang itu bernama Lan Shizui, keponakan dari Wen Ning yang juga memiliki kekuatan spesial. Ia datang ke sana karena merasakan energi negatif di kota itu. Karena kedatangannya, sang hantu melarikan diri. Lan Shizui dengan kekuatannya mencoba memvisum mayat dari korban kakak beradik yang semalam tewas di tangan hantu tersebut. Ia ingin tahu hantu sejenis apa sebenarnya yang tadi ada di hadapan mereka. Namun dengan kekuatannya, ia tak melihat adanya memori jiwa yang tertinggal di dalam mayat itu. Seharusnya, mereka yang mati terbunuh atau bunuh diri memiliki arwah penasaran yang bisa menjawab pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka kemudian mencoba mencari arwah di kuburan untuk memastikan apakah hantu tadi adalah hantu penghisap jiwa. Namun ternyata jiwa-jiwa orang yang berada di kuburan tetap ada. Artinya, ini jenis hantu yang berbeda. Saat di sana, mereka mendapati nenek-nenek yang ketakutan melihat kedatangan mereka.
Nenek ini ternyata hanya berniat untuk berziarah. Si nenek kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di kota itu. Sebelum adanya serangan hantu ini, kota Fufeng dulunya adalah kota yang megah. Bahkan dikenal sebagai kota tanpa malam karena terangnya lampu yang menyinari seluruh kota. Lampu itu dibuat oleh sebuah klan yang memiliki keahlian khusus untuk membuat lampu hias, yaitu klan Xiao. Namun di bulan ke-7 tahun lalu, seluruh anggota keluarga Xiao yang berjumlah 50 orang seluruhnya tewas dalam kebakaran hebat yang terjadi di kediaman mereka. Semenjak hari itu, hantu mulai berkeliaran di kota Fufeng dan memangsa orang-orang yang menghidupkan lentera di malam hari. Si nenek sendiri berada di kuburan ini untuk menziarahi tugu yang bertuliskan 50 orang keluarga Xiao yang meninggal secara tragis tanpa ada yang tahu bagaimana sebenarnya kronologis kebakaran hebat itu. Wenning dan Si Zui pun pergi menuju kediaman keluarga Xiao yang ternyata dilindungi aura jahat, sehingga tak ada penduduk yang berani masuk ke sana. Wenning sempat terkena sihir ilusi di mana ia mendapati dirinya terantai di dunia underworld. Ia terpenjara akibat rasa bersalahnya sendiri yang telah membunuh ribuan jiwa. Namun untunglah tekad kuatnya menyadarkannya dari genjutsu bunga ilusi. Di kediaman keluarga Xiao, ternyata ada seseorang yang masih tinggal di sana. Orang itu tampak terkena gangguan mental. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Xiao Yi, anggota terakhir dari keluarga Xiao yang masih hidup. Ia mengaku selama ini disiksa oleh hantu jahat yang sebenarnya adalah seorang penyihir bernama Zhao Jisoo. Ia mengisahkan apa yang sebenarnya terjadi terhadap keluarga itu. Dahulu, ia adalah seorang tuan muda dari keluarga Xiao. Ia memiliki kakak bernama Xiao Qing. Xiao Qing adalah anggota keluarga yang paling dihormati karena memiliki kemampuan membuat lampu hias yang luar biasa dan ditambah memiliki paras yang ayu rupawan. Xiao Qing adalah anak dari pemimpin klan Xiao. Sementara itu, Xiao Yi justru sebaliknya. Ia tak dianggap dan selalu dikucilkan karena tak memiliki kelebihan apapun. Ia bahkan sering dibully sepupu-sepupunya karena tak bisa membuat lentera. Namun, ia selalu dibela kakaknya Xiao Qing dari para pembuli tersebut. Suatu hari, keluarga Xiao kedatangan seorang pria berbakat yang mampu membuat lampu terbang. Pria itu bernama Zhao Zishu, seorang pria berilmu tinggi dari timur yang datang ke keluarga ini untuk menuntut ilmu melukis lentera dan melamar putri pemimpin klan Xiao. Singkat cerita, Xiao Qing dan Zhao Zishu saling jatuh cinta. Hal itu membuat sepupu-sepupu Xiao Qing yang biasa membuli Xiao Yi geram. Mereka kemudian memberi pelajaran untuk Zhao Zishu. Tak terima dengan perlakuan mereka, Zhao Zishu dengan kekuatannya kemudian mengendalikan tubuh para pembuli itu dan menenggelamkannya hingga tewas. Xiao Yi yang melihat kejadian itu melaporkannya kepada Xiao Qing. Namun, Xiao Qing yang telah jatuh cinta tak percaya kalau kekasihnya melakukan perbuatan sekeji itu. Xiao Yi kemudian mencoba mencari bukti untuk menemukan niat jahat Zhao Zishu berada di sana dan mencoba menggagalkan rencana pernikahannya dengan kakaknya. Di kamar Zhao Zishu, Xiao Yi menemukan gulungan yang ternyata berisi logam yin. Dan karenanya, Zhao Zishu ditangkap atas tuduhan mempelajari ilmu sihir diam-diam dan berusaha menguasai logam yin untuk tujuan pribadi. Xiao Qing berusaha membujuk ayahnya, namun semuanya sia-sia. Bahkan Zhao Zishu akan segera dipenggal di hari perayaan pada bulan purnama di bulan ke-7. Akhirnya, Xiao Qing meminta bantuan adiknya untuk melepaskan Zhao Zishu dari penjara. Namun semua itu adalah keputusan yang salah. Saat lepas dari penjara, Zhao Zishu membantai seluruh keluarga Xiao beserta para pengawal dengan cara mengendalikan tubuh mereka untuk saling bunuh satu sama lain menggunakan kekuatan logam yin. Xiao Qing sendiri mati di tangan Zhao Zishu secara mengenaskan dengan terbakar di lentera yang dibuatnya sendiri untuk hari perayaan. Sementara Xiao Yi dibiarkan hidup karena masih menyembunyikan gulungan yang berisi ilmu untuk menyempurnakan penguasaan logam yin. Wenning merasa ada yang aneh dengan cerita ini, termasuk kenapa Zhao Zishu mengejar gulungan itu. Bukankah ia sudah menguasai sihir logam yin? Tak lama, mereka pun diserang Zhao Zishu yang dari tadi sudah mengintai percakapan mereka. Zhao Zishu bermaksud merebut gulungan perkamen yang berisi ilmu sihir untuk menguasai logam yin. Gulungan itu ternyata adalah naskah milik Tuan Muda Wei yang sempat disembunyikan Jin Guangyou di menara klan Jin. Nah, cerita ini masih berkaitan ya dengan yang di serial dramanya. Singkat cerita, secara tak sengaja Xiao Yi berhasil membunuh Zhao Zishu dengan pedang milik Lan Zizui. Namun yang aneh, di tubuh Zhao Zishu ada lukisan Xiao Qing. Bukankah menurut cerita Xiao Yi tadi, Zhao Zishu sama sekali tak mencintai Xiao Qing dan hanya memanfaatkannya saja? Lalu mengapa lukisan itu berada di tangan Zhao Zishu? Xiao Yi lalu mengakui kebohongannya. Ia malu mengakui kalau sebenarnya kakak yang cintainya itu mati secara tak sengaja karena melindungi dirinya dari serangan Zhao Zishu.
Zhao Zixu sendiri sempat ingin mengajak kabur Xiaoqing dari sana karena ia mencintai Xiaoqing. Namun Xiaoqing secara tak sengaja terkena pukulan Zhao Zixu. Karena kematiannya yang tragis, Zhao Zixu kemudian berusaha membangkitkan Xiaoqing dengan mengumpulkan arwah dari penduduk kota yang dibunuhnya dan digabungkan dengan kekuatan logam yin. Berita telah ditumpasnya serangan hantu menyebar ke seluruh kota. Namun penduduk masih was-was kalau hantu itu muncul lagi. Sementara Wen Ning dan keponakannya membawa jasad Zhao Zixu ke tugu keluarga Xiao agar arwah mereka tenang. Di sana, muncul keanehan saat Lan Shizui ingin menghapus nama Xiaoyi dari daftar korban kebakaran karena ia masih hidup. Ternyata tidak ada nama Xiaoyi dalam daftar keluarga Xiao. Wen Ning baru tersadar kalau cerita Xiaoyi hanyalah karangan semata. Sebenarnya Xiaoyi bukanlah bagian dari keluarga Xiao. Ia hanyalah budak yang sebenarnya bernama Zhao Yi. Ia cemburu dengan datangnya Zhao Zixu yang berasal dari keluarga miskin namun bisa mempersunting Xiaoqing hanya karena ia berilmu tinggi. Zhao Yi kemudian secara diam-diam menyelinap ke kamar Zhao Zixu dan mempelajari ilmu sihir secara diam-diam dari naskah milik Zhao Zixu. Setelah itu, Zhao Yi menggabungkan ilmu sihirnya dengan kekuatan logam yin yang berhasil dicurinya dari keluarga Xiao. Karena tidak mau memberitahu, Zhao Yi membakar kediaman Xiao dan ia ingin membunuh Zhao Zixu. Namun malah salah sasaran. Ia malah mengenai Xiaoqing, wanita yang dicintainya. Pada akhirnya, Zhao Yi menemukan gulungan yang berisi kekuatan pengendalian manusia dan menggunakannya untuk mengendalikan Zhao Zixu sebagai boneka untuk membantai seluruh keluarga Xiao yang tersisa dan juga membunuh warga kota untuk menghidupkan kembali Xiaoqing. Wen Ning berhasil memecahkan teka-teki yang ditinggalkan Zhao Zixu sebelum mati dan menemukan mayat Xiaoqing di ruang rahasia. Mereka pun kemudian bertarung dengan Zhao Yi yang menggunakan kekuatan maksimalnya untuk mengedotensei mayat-mayat warga kota menjadi pasukan undead. 是阴天。灵王不灵，受死吧！ 是幻术，去地牢。 Namun ternyata itu hanyalah bagian dari genjutsu ilusi yang diciptakan Zhao Yi. Ia sendiri sedang berusaha membangkitkan Xiaoqing dan akhirnya Xiaoqing pun berhasil bangkit dari kematian. 后一次机会，复花井以后。 Karena dosanya yang sudah terlalu besar, hukuman mati dirasa terlalu ringan untuk menebusnya. Wen Ning pun menghukumnya seperti yang ia rasakan di dalam ilusinya, yaitu dirantai sampai kiamat untuk menyesali segala dosa yang telah diperbuatnya. Dan film pun berakhir. Wow, ending yang sangat friendly family. Untuk alur ceritanya cukup ringan, mudah dipahami meskipun ada 2 kali jebakan Batman dalam plot ceritanya. Namun untuk segi visual FX-nya masih kurang begitu rapi. Mungkin karena keterbatasan budget ya, but it's okay lah ya kan. I really enjoy it. Nah, kalau kalian setuju, minggu depan Ino bakalan bahas versi dramanya, oke? Jangan lupa subscribe dan like-nya. Mohon dukungannya untuk membantu channel ini berkembang ya. Dan mohon maaf kalau dalam pembahasan saya menggunakan kata-kata yang kurang jelas dan kurang fasih dalam penyebutannya. And buat yang dislike semoga diberi hidayah dan sayonara.